Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Siang dan kali ini kita akan menghadirkan informasi terkait dengan urgensi dari Kongres Luar Biasa PSSI yang kini sudah akan mulai digelar tahapannya oleh pihak dari PSSI setelah mendapatkan desakan dari sejumlah pihak. Akhirnya PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB sebagai buntut dari tragedi Kanjuruhan. Dan keputusan PSSI ini diambil setelah Exco PSSI menggelar rapat darurat pada 28 Oktober kemarin yang sekaligus juga memutuskan bahwa KLB PSSI akan digelar lebih cepat. Lalu apa-apa saja yang sebenarnya melatar belakangi desakan KLB PSSI, siapa saja pihak yang mendesak, serta bagaimana tata laksana dari KLB PSSI, kita akan membahasnya kali ini. Dan pemirsa, sebelumnya kita mengetahui bahwa ada sejumlah klub sepak bola di Indonesia yang sudah mendesak dengan adanya KLB PSSI. Bahkan bukan hanya dari klub, supporter juga mendesak dari KLB PSSI ini untuk dapat segera dilakukan. Khususnya setelah adanya tragedi Kanjuruhan. Sehingga ada dua klub utama yang cukup vokal dalam melakukan upaya untuk dapat PSSI menggelar KLB. Yang pertama ini adalah Persis Solo dan juga Persebaya Surabaya yang menyurati PSSI untuk dapat segera menggelar KLB. Persis Solo dalam suratnya ini menyebut bahwa Federasi Operator Liga belum memenuhi tanggung jawab dan juga tuntutan yang telah disampaikan oleh Persis Solo dan juga TGIPF. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dari PSSI, Persis Solo meminta PSSI meminta Kongres Luar Biasa selambat-lambatnya 30 hari setelah Persis Solo menyurati PSSI. Sementara itu untuk Persebaya Surabaya yang juga menyurati PSSI ini menyuarakan hal yang sama, namun Persebaya menambahkan untuk menuntut diselenggarakannya rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPLSB PT Liga Indonesia Baru untuk membahas kepastian Liga yang sampai dengan saat ini pun masih harus berhenti akibat dari tragedi Kanjuruhan. Dan sebenarnya selama ini PSSI sudah seringkali mendapatkan alasan untuk berlindung di bawah statuta PSSI untuk menjawab berbagai desakan. Bahkan Muhammad Iryawan atau Iwan Bule juga sudah kerap mengatakan tunduk pada statuta PSSI ketika dirinya didesak untuk mundur dari posisi pimpinan di PSSI. Tapi ternyata KLB PSSI ini pun sudah diatur dalam statuta PSSI 2019 yang mana dalam statuta pasal 34 ayat 2 disebutkan bahwa komite eksekutif harus mengadakan kongres luar biasa jika 50% anggota PSSI atau 2/3 dari delegasi yang mewakili anggota PSSI mengajukan permintaan secara tertulis. Kita juga ketahui bahwa permintaan tertulis sudah diajukan oleh dua klub yakni Persis Solo dan juga Persebaya Surabaya. Selain itu, yang melatar belakangi juga merupakan dari rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh TGIPF, di mana TGIPF ini sudah memberikan rekomendasi agar PSSI melakukan KLB. Dalam rekomendasi tersebut disebutkan bahwa untuk menjaga keberlangsungan kepengurusan PSSI dan juga menyelamatkan persepakbolaan nasional, pemangku kepentingan PSSI diminta untuk melakukan percepatan kongres atau menggelar kongres luar biasa untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang berintegritas, profesional, bertanggung jawab dan juga bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, Menko Polhukam juga sudah sempat berbicara menyentil PSSI untuk dapat melakukan KLB dan juga bertanggung jawab akan tragedi Kanjuruhan. Kita akan lihat pernyataan dari Menko Polhukam di slide selanjutnya di mana Mahfud MD mengatakan kalau tidak mundur tidak apa-apa, secara moral dia dianggap tidak bertanggung jawab, dianggap amoral. Dan juga Mahfud MD mengatakan pada 22 Oktober 2022 soal mengundurkan diri itu seruan moral, bukan seruan hukum dan juga tidak perlu peraturan. Yang kita ketahui juga bahwa selama ini Muhammad Iryawan selalu berlindung di bawah statuta menjadi alasan dia untuk tidak mengundurkan diri dengan alasan bahwa tidak bertanggung jawab jika mengundurkan diri. Lalu apa saja yang menjadi tuntutan berbagai pihak yang harus dibahas dalam KLB PSSI nanti? Dan kami sudah merangkum beberapa hal yang mendasari desakan KLB PSSI baik dari klub yang menyurati PSSI seperti Persis Solo dan juga Persebaya Surabaya, dari Menko Polhukam hingga TGIPF. Yang pertama pemirsa, yang bisa melakukan desakan terkait dengan KLB PSSI ini adalah komite eksekutif dari anggota PSSI dan juga delegasi yang mewakili PSSI. Di slide selanjutnya kita akan lihat apa-apa saja yang menjadi tuntutan dari mereka, mulai dari adanya reformasi di tubuh PSSI dan juga akan adanya dilakukan sejumlah penyesuaian di PSSI. Slide selanjutnya. Nah, ini dia yang pertama.
ini merupakan tata laksana dari PSSI. Yang pertama adalah ini harus diajukan oleh Komite Eksekutif atau anggota PSSI yang mencantumkan agenda dalam Kongres serta dilaksanakan 3 bulan setelah permintaan disetujui oleh pihak dari PSSI atau dilemparkan dari PSSI. Kemudian jika memang gugatan untuk dapat melakukan KLB PSSI ini ditolak oleh pihak dari PSSI, maka anggota PSSI yang menggugat ataupun yang menginginkan KLB ini bisa untuk menggelar KLB sendiri. Kemudian anggota PSSI juga bisa meminta bantuan dari FIFA jika memang sudah tidak ada jalan lagi untuk dapat dilakukan PSSI untuk dapat menggelar KLB, sehingga FIFA juga bisa mengintervensi KLB PSSI serta agenda KLB tidak dapat dirubah. Lalu siapa saja pemirsa yang berhak untuk dapat melakukan KLB tersebut, dan yang tadi itu sudah dicantumkan juga dalam pasal 14 ayat 1, ada 7 elemen yang memperbolehkan ataupun yang bisa melakukan permintaan untuk dapat KLB PSSI. Kita akan simak ada beberapa hal yang menjadi poin utama mengapa KLB PSSI ini perlu sekali untuk dapat dilakukan. Yang pertama adalah tentunya menuntaskan tragedi Kanjuruhan. Yang kedua adalah bertanggung jawab pada korban tragedi Kanjuruhan. Serta yang paling vokal ini adalah untuk melakukan reformasi jajaran Exco PSSI, termasuk juga di dalamnya adalah jajaran ketua dari PSSI. Dan juga ini adanya desakan untuk dapat mengganti direktur operator liga, serta adanya amandemen statuta PSSI yang dinilai sebagai tempat berlindung dari pimpinan PSSI, serta mendesak RUU PSLB PT LIB demi menentukan nasib dari Liga 1 ke depannya bagaimana. Dan tentunya dalam statuta PSSI ini juga dijelaskan apa saja yang bisa menjadi hak dari setiap anggota yang akan mengikuti Kongres PSSI. Namun kita akan simak terlebih dahulu siapa-siapa saja yang berhak mengikuti KLB PSSI. Ini ada 7 elemen, 4 diantaranya mulai dari klub Liga 1, 2, 3. Kemudian juga ada dari Asosiasi Provinsi PSSI, Asosiasi Klub Sepak Bola Wanita, dan juga Federasi Futsal Indonesia. Ada 3 asosiasi lagi yang memiliki hak untuk dapat berkontribusi dalam KLB PSSI. Kita akan lihat selanjutnya 3 asosiasi ini, mulai dari asosiasi wasit, kemudian juga ada asosiasi lainnya yang akan dapat dilibatkan dalam KLB PSSI. Pemain juga bisa, dan juga asosiasi pelatih juga bisa mengikut sertakan dirinya dalam KLB PSSI. Kita akan lihat juga di slide selanjutnya terkait dengan hak pemilik suara dalam KLB PSSI ini, yakni yang pertama adalah mereka wajib untuk dilibatkan dalam setiap kegiatan Kongres. Jadi ke-7 elemen tadi sebenarnya mereka sudah diwajibkan untuk dapat mengikuti KLB PSSI. Kalau tidak dilibatkan maka ini akan melanggar dari statuta. Nah, ke-7 elemen tadi juga bebas untuk menggunakan hak pilih mereka secara bebas dalam KLB, serta juga bisa memberikan saran dan juga masukan. Artinya levelnya sama. Mereka diperbolehkan untuk dapat memberikan saran dan juga masukan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Serta yang terakhir adalah mengusulkan kandidat ketua. Artinya anggota PSSI dari 7 elemen mulai dari klub sampai dengan asosiasi wasit, pemain, dan juga pelatih, mereka memiliki suara untuk dapat menentukan siapa yang akan menjadi ketua dari PSSI dan juga menentukan arah PSSI ke depannya dalam Kongres luar biasa yang sudah dinantikan. Pemirsa, KLB PSSI akhirnya sudah diputuskan, namun yang masih mengusik publik ialah kenapa juga para petinggi PSSI ini masih belum mau untuk mundur dari bangku kepemimpinan PSSI. Dan jika selama ini petinggi PSSI selalu berlindung di bawah statuta, maka harusnya dari statuta pula lah mereka harus tunduk untuk dapat menggelar KLB. Serta besar harapan dari supporter bola Indonesia agar KLB PSSI bisa menghasilkan perubahan dari bobroknya manajemen PSSI selama ini yang selama ini sudah menjadi terkesan mendarah daging dan juga disaksikan oleh publik. Kita akan nantikan apakah KLB akan membangkitkan semangat persepak bola di Indonesia, dan itulah dia pemaparan dari kami.